Halo, kita akan membahas materi subbab 6.1 6.2 pada bab 6 materi tentang dasar-dasar berhitung. Gitu ya. Subbab 6.1 kita akan bahas dasar-dasar berhitung. Gitu ya. Di sini ada beberapa teknik dasar berhitung yang diberikan. Kalau Anda bisa lihat pada buku, ada yang pertama aturan perkalian, terus kemudian ada aturan penjumlahan, aturan pengurangan, dan aturan pembagian. Dan kemudian nanti kita akan masuk kepada diagram pohon. Diagram pohon itu diagram yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam dasar-dasar berhitung. Kita akan mulai dari aturan perkalian. Gitu ya, definisinya diberikan. Misalkan Anda punya suatu prosedur, gitu ya, prosedur itu dapat dibagi dalam dua pekerjaan. Nah, pekerjaan pertama dapat diselesaikan dengan N1 cara, dan pekerjaan kedua dapat diselesaikan dengan N2 cara. Maka, gitu ya, untuk menyelesaikan prosedur tersebut kita punya N1 kali N2 cara. Gitu ya, berikut diberikan contoh. Gitu ya, contohnya misalkan Anda punya komputer dalam suatu lab komputer di mana komputernya ada 32 dan masing-masing komputer memiliki 2 slot penyimpanan RAM. Berarti artinya total slot penyimpanan RAM yang ada pada lab komputer adalah jumlah komputer yang ada di dalam lab dikali jumlah slot penyimpanan RAM dari masing-masing komputer, yaitu 32 kali 2 64. Ya, itu salah satu contoh sederhana. Dan salah satu contoh yang berikutnya adalah terkait ini. Misalkan Anda punya himpunan yang isinya 5 anggota, gitu ya. Nah, terus kemudian Anda ditanya, berapa banyak fungsi bijektif dari himpunan A ke himpunan A? Gitu. Dengan A-nya ada 5 anggota. Gitu ya, di sini dijelaskan, gitu ya, secara sederhana penjelasannya seperti berikut ya. Jadi Anda diminta untuk menentukan, menghitung berapa banyak fungsi bijektif yang ada. Oleh karena itu kita mulai dari kita definisikan, gitu ya. Misalkan A-nya kan dibilang ada 5 anggota. Anda misalkanlah tanpa mengurangi keumuman, A-nya isinya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sebelahnya berarti juga 2, 3, 4, dan 5, gitu ya, karena fungsinya dari A ke A, gitu ya. Nah, perhatikan misalkan F ini adalah fungsi bijektif, gitu ya. F itu fungsi bijektif dari A ke A. Nah, sekarang berapa banyak kemungkinan fungsi F berapa banyak fungsi F yang dapat kita definisikan dari himpunan dari himpunan A ke himpunan A ini. Nah, yang pertama kita cek dari masing-masing unsur. Definisi fungsi bijektif adalah sederhananya fungsi yang setiap unsur pada domain dipetakan ke tepat satu, dan ingat, untuk dua unsur yang berbeda petanya juga harus berbeda, dan semua unsur di kodomain punya pasangan, gitu ya. Satu-satu tadi, setiap dua unsur yang berbeda petanya juga beda, dan juga kalau pada, gitu ya, pada artinya untuk setiap unsur di kodomain punya pasangan di domain. Nah, sekarang kita cek mulai dari 1. Gitu ya, kita akan menentukan semua kemungkinan pemetaan bijektif dari A ke A. Nah, sekarang kalau kita mulai dari memasangkan 1, gitu ya. Nah, sekarang 1 ini, kalau teman-teman perhatikan, 1 itu punya 5 kemungkinan pilihan atau pasangan. Gitu ya. 1 ini bisa dipasangkan dengan 1, atau dengan 2, atau dengan 3, atau dengan 4, atau dengan 5. Ingat ya, ini pakai kata atau, gitu ya. Jadi Anda pilih salah satu, gitu ya. Itu karena kan ingat, fungsi satu unsur cuma bisa dipasangkan dengan 1, gitu ya. Tapi ingat, 1 ini punya 5 pilihan pasangan, entah dengan 1 yang di kodomain, atau 2 atau 3 dan seterusnya sampai 5. Oke, itu misalkan kita sudah tetapkan ya pasangannya 1. 1 kita pasangkan dengan misalkan namanya F1, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut, setelah sudah tetapkan 1, kita lanjut ke 2, gitu ya. Kalau kita lanjut ke 2, gitu ya. Kalau kita lanjut ke 2, tadi 1 dengan F1. Nah, kalau kita lanjut ke 2, perhatikan, karena 1 sudah punya pasangan yaitu F1, entah F1-nya itu 1, 2, 3, 4, atau 5, berarti 2 ini cuman punya hanya dapat berpasangan dengan 4 unsur lain.
Karena apa? Satunya sudah dipasangkan dengan salah satu dari himpunan anggota pada kodomain sudah dipasangkan dengan 1, gitu ya. Oleh karena itu 2 punya berapa kemungkinan? Ada tinggal 4 kemungkinan kan? Tadi 1 punya 5 kemungkinan, gitu ya. 5 kemungkinan. Nah, bagaimana dengan 2? Berarti kalau 2 artinya karena 1 sudah berpasangan dengan salah satu dari 5 kemungkinan, berarti 2 cuman punya 4 kemungkinan. Gitu. Misalkan lah F1-nya 2. Berarti kan 2 ini cuma bisa berpasangan dengan entah 1 atau 3 atau 4 dan atau 5. Gitu ya. Berarti 2 punya 4 kemungkinan. Nah, kalau sudah ditetapkan pasangannya 2, berarti 3 gitu ya. Punya berapa kemungkinan? Cuman punya 3 kemungkinan, gitu ya. Berikutnya nanti 2, gitu ya. Untuk 2 karena 3 sudah punya pasangan, 2 dan 1 sudah punya pasangan, berarti 4 cuman punya 2 kemungkinan. Dan yang terakhir 5 karena 1, 2, 3 dan 4 sudah punya pasangan, berarti 5 hanya punya 1 kemungkinan. Oleh karena itu, berarti berapa banyak fungsi yang bisa fungsi bijektif yang bisa didefinisikan? Berarti Anda tinggal kalikan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oleh karena itu Anda dapat berapa? Berapa banyak? Ada 5 faktorial atau sebanyak 120. Gitu ya. Nah, Anda juga bisa lihat ini secara umum ya. Misalkan kalau A itu banyaknya ada N, gitu ya. Anggota dia ada sebanyak N. Maka fungsi bijektif dari A ke A pasti ada sebanyak apa? N faktorial, gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah contoh 1.3, gitu ya. Terus kemudian kita akan lanjut contoh 1.4. Oke, 1.1.4 yang tadi ya. Udah, sekarang kita lanjut ke definisi berikutnya, yaitu aturan penjumlahan. Nah, kalau aturan penjumlahan ini kalau tadi perkalian gitu ya. Kalau penjumlahan, yang pertama misalkan Anda punya pekerjaan gitu ya, diselesaikan dengan salah satu dari N satu cara dapat diselesaikan gitu ya. Anda punya suatu pekerjaan, ternyata pekerjaan ini dapat diselesaikan oleh salah satu dari N satu cara atau salah satu dari N dua cara gitu ya. Jadi Anda punya pekerjaan gitu ya, namakan pekerjaan X. Nah, pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan salah satu gitu ya cara dari N satu cara yang ada, atau salah satu cara dari N dua cara yang ada, gitu ya. Tapi syaratnya apa? Cara yang ada di sini gitu ya, misalkan ini A gitu ya, ada N satu cara, ini B, ada N dua cara untuk menyelesaikan X pekerjaan gitu ya, pekerjaan X gitu ya. Maka disyaratkan apa? Cara-cara yang ada di A yang sebanyak N1 ini dengan cara-cara yang ada di B yang ada sebanyak N2 itu tidak punya irisan atau caranya berbeda. Oleh karena itu, kita bisa hitung banyaknya cara untuk menyelesaikan apa? Banyaknya cara untuk menyelesaikan pekerjaan X ada berapa? Ya berarti banyaknya cara pada A yaitu ada N1 ditambah banyaknya cara dari B yaitu N2. Begitu ya. Atau secara umum kalau teman-teman lihat kita bisa menyelesaikan dengan himpunan, begitu ya. Karena kalau dari gambar ini berarti kita punya apa? Kita punya himpunan A, himpunan B, begitu ya. Dimana A dan B tidak punya irisan kan? Berarti A iris B itu himpunan kosong. Maka apa? A gabung B, banyaknya unsur di A gabung B cuman apa? Banyaknya unsur di A ditambah banyaknya unsur di B. Karena banyaknya unsur di A iris B ada 0. Itu adalah aturan penjumlahan. Gitu ya. Contohnya di sini ya, misalkan ada mahasiswa kelas B gitu ya, diberikan mahasiswa kelas B ini diberikan tugas, sebuah tugas, disuruh pilih satu tugas gitu ya. Kuliahnya pengantar komputer. Nah, tapi di kuliah pengantar komputer ini ada 3 daftar tugas yang diberikan. Gitu ya.
3 daftar tugas. Nah, daftar pertama dibilang memuat 12, daftar kedua memuat 32, dan daftar ketiga memuat 29. Oke, kita tulis dulu ya. Di sini ada kuliah apa? Pengantar komputer. Nah, si siswa ini gitu ya. Siswa ini diminta untuk mengerjakan sebuah tugas. Ingat ya, sebuah tugas pengantar komputer. Tapi di pengantar komputer ini ada 3 list atau 3 daftar tugas. Ini daftar pertama, daftar 2, daftar 3. Daftar pertama tadi dibilang ada 32 kalau tidak salah. Daftar kedua ada 12 ya. Dan daftar ketiga ada 29. Nah, tapi dibilang list tugas pada daftar tugas pertama, daftar tugas kedua, dan daftar tugas ketiga itu berbeda semuanya. Berarti kira-kira berapa banyak tugas yang bisa dipilih oleh si anak ini? Gitu ya. Berarti tinggal Anda jumlahkan kan. Berarti 32 tambah 12 ditambah 29. Berarti anak itu bisa memilih 32 tambah 12 tambah 29 tugas. Satu dari ini. Karena kan minta dipilih satu tugas gitu kan. Berarti dia bisa memilih satu dari antara berapa nih? 32 tambah 12 kalau tidak salah 44 ditambah 29 itu 73. Berarti anak ini bisa memilih satu tugas dari 73 tugas yang ada. Itu salah satu contoh dari aturan penjumlahan. Nah, kemudian kita lanjut ke aturan pengurangan. Nah, aturan pengurangan ini bedanya dengan penjumlahan adalah kalau di aturan pengurangan cara yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu bisa saja ada irisannya. Betul ya? Oleh karena itu dibilang aturan pengurangan karena apa? Dikurang dengan irisan dari 2 himpunan cara yang ada. Gitu ya? Atau secara umum gitu ya. Anda bisa perhatikan, berarti kalau Anda punya suatu pekerjaan X gitu ya, terus X ini bisa diselesaikan dengan misalkanlah di sini N1 cara gitu ya, di sini B itu N2 cara gitu ya. Tapi nah, berarti banyaknya cara untuk menyelesaikan si X gitu ya. Banyaknya cara untuk menyelesaikan pekerjaan X apa? Ya banyaknya A ada N1 ditambah banyaknya cara pada himpunan B, tapi jangan lupa ingat dikurang dengan apa? Banyaknya cara yang mungkin sama antara A dan B. Itu kan? Karena kalau caranya sama ya buat apa dihitung 2 kali? Cukup 1 kali kan? Makanya ketika Anda jumlahkan N1 tambah N2, Anda sudah menghitung cara yang sama mungkin ada gitu ya. Kalau ada gitu ya di antara A dan B sudah dihitung sebanyak 2 kali. Gitu ya. Padahal kan caranya kan cuma 1. Oleh karena itu apa? Harus dikurangi dengan jumlah cara yang sama di A dan B. Itu aturan pengurangan. Gitu ya. Contohnya di sini oke. Gitu ya. Di sini contohnya kita punya satu kelas gitu ya. Kelas mahasiswa matematika diskrit. Gitu ya. Totalnya ada 67 orang. Nah, dari 67 orang ini dibilang 40 orang suka bola basket gitu ya. Oke, anggaplah ini bola basket. Oke, dikasih B. Terus kemudian ada 30 orang suka bola voli kalau tidak salah gitu ya. Dan 20 orang itu suka apa? Suka bola basket dan bola voli. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak orang gitu ya? Berapa banyak orang yang tidak suka dengan bola basket dan juga bola voli. Gitu ya. Pertanyaannya seperti itu. Oke, kita akan coba menyelesaikan. Ini sama seperti itu ya. Pelajaran yang sudah Anda pernah dapat waktu Anda SMA kalau tidak salah atau SMP. Gitu ya. Jadi caranya adalah yang pertama ingat ya, total keseluruhan mahasiswanya 67. Gitu ya. Nah, berarti apa? Ingat banyaknya yang misalkan A itu adalah yang suka basket gitu ya. Terus yang B itu adalah yang suka sama
voli. Berarti kalau ditanya ini himpunan mahasiswa suka basket, himpunan mahasiswa yang suka voli. Berarti banyaknya mahasiswa yang suka basket atau voli ini sama dengan banyaknya mahasiswa yang suka basket ditambah banyaknya mahasiswa yang suka voli dikurang banyaknya mahasiswa yang suka basket dan voli. Nah, yang suka basket tadi 40, voli 30, irisannya ada 20. Berarti dapatnya 50. Berarti yang suka basket atau voli itu ada 50 orang. Ingat, total mahasiswanya ada 67 orang. Berarti ada dong kelompok lain yang selain yang suka basket atau voli, yaitu yang tidak suka kedua-duanya. Berarti ada berapa banyak? Ya tinggal 67 Anda kurang dengan 50, dapatlah 17 orang. Berarti seperti itu. Oke, itu berikut untuk pengurangan. Nah, sekarang kita lanjut kepada aturan pembagian. Aturan pembagian dibilang definisinya seperti ini. Jadi dikatakan bahwa terdapat N per D cara untuk melakukan suatu pekerjaan. Dibilang jika pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam N cara penyelesaian. Tapi dibilang tapi kalau Anda ambil sembarang satu cara dari N cara, namakan cara W, dibilang ternyata terdapat D cara dari N cara penyelesaian yang yang serupa atau sama dengan si cara W itu. Kalau caranya sama, Anda punya N, terus Anda ambil sembarang satu cara di N cara, ada D lain yang sama dengan si cara W, berarti kan ada cara yang beririsan, yang dihitung lebih dari satu kali. Berarti Anda perlu tiadakan. Caranya bagaimana? Karena Anda setiap ambil satu ada D yang sama, berarti artinya banyaknya cara adalah tinggal banyaknya cara penyelesaian adalah tinggal banyaknya cara yang ada dibagi dengan banyaknya cara yang sama, yaitu si D. Berarti dapatnya cara penyelesaiannya ada N dibagi dengan D. Berarti atau dengan kata lain di situ diberikannya kalau Anda punya himpunan A, kemudian Anda punya himpunan A itu adalah gabungan dari AI, di mana I-nya 1 sampai I-nya 1 sampai I-nya 1 sampai N. Betul ya? I-nya 1 sampai N atau K, betul ya? Kalau Anda punya A, himpunan A itu adalah gabungan dari AI, I-nya 1 sampai N. Jadi dengan syarat banyaknya unsur di AI itu ada sebanyak D. Kemudian AI diiris AJ itu adalah himpunan kosong untuk setiap I dan J yang tidak sama. I dan J dari 1 sampai N. Maka Maka dibilang di situ N itu sama dengan banyaknya A dibagi dengan D. Berarti karena kan N-nya banyaknya ada kan ini masing-masing ada D kan, terus A-nya himpunannya ada A1 sampai AN. Berarti D kali N dibagi dengan D. Berarti itu seperti itu. Itu salah satu, itu penjelasan lain dari aturan pembagian. Nah, contoh yang diberikan di sini cukup menarik ya. Saya rasa teman-teman juga sudah pernah menemukan cara ini, menemukan contoh seperti ini. Nah, contohnya seperti berikut. Misalkan Anda lagi rapat, Anda mau melakukan pertemuan di meja bundar, Di meja bundar, kemudian Anda ada 4 orang, 4 orang melakukan rapat, 4 orang. Karena itu kursinya juga disediakannya pas 4 orang, Terus kemudian Anda diminta tentukan semua cara duduk yang mungkin, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya Kalau Anda ambil 2 cara dari semua cara yang ada, tapi ternyata cara itu tuh memenuhi sifat ini. Ternyata setiap orang yang duduk punya tetangga kiri dan kanan yang sama. Nah, artinya 2 cara itu
dihitung cuman satu cara, gitu ya. Nah, terus Anda diminta hitung berapa banyak tuh cara duduk yang gitu. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kalau Anda ambil 2 cara, gitu ya, Anda ambil sembarang 2 cara, tapi kedua cara itu punya sifat setiap orang yang duduk punya tetangga kiri dan kanan yang sama, maka 2 cara itu dianggap sama. Nah, dengan ada syarat tambahan seperti itu, Anda diminta hitung berapa banyak cara duduk yang mungkin. Oke, kita mulai. Kita punya 4 orang. Gitu ya, kalau punya 4 orang mau duduk 4 bangku, gitu ya. Berarti kan mudah kan? Berarti bangku pertama bisa kemungkinan ditempati oleh 4 orang. Bangku kedua 3 orang, karena satu sudah duduk sini, ini 2, 1. Berarti totalnya ada 4 faktorial kan, yaitu 24. Tapi ingat, ini bentuknya melingkar. Syarat tadi apa? Kalau Anda punya 2 unsur, 2 cara, sembarang 2 cara yang ternyata setiap orang yang di situ di masing-masing cara punya tetangga kiri dan kanan yang sama, dianggap cara yang sama, gitu kan? Nah, perhatikan ada sesuatu yang unik di sini. Berarti artinya apa? Kalau Anda punya susunan 1, 2, 3, 4 dan 2, 3, 4, 1, ini dianggap cara duduk yang sama. Kenapa? Lihat ya, 1 tetangga kanannya 2, tetangga kirinya 4. Di sini bagaimana? 1 tetangga kanannya 2, tetangga kirinya 4. Bagaimana dengan yang lain? 2 tetangga kiri 1, tetangga kanan 3. Betul ya di sini. Kiri 1, kanan 3, dan seterusnya. Oleh karena itu ini dianggap sama. Apalagi ya ini ya, 3, 4, 1, 2 dan apa? 4, 1, 2, 3. Nah, keempat cara duduk ini dianggap apa? Sama. Nah, sekarang pertanyaannya ada berapa banyak kalau begitu? Kan kalau kita melis semuanya kan pusing. Nah, ternyata tinggal Anda lihat ya. Pertama, Anda ambil apa? Masing-masing di sini. Oke, Anda perhatikan cukup pada kursi pertama. Berarti kursi pertama ini kan ada 4 kemungkinan orang yang bisa duduk, gitu kan? Nah, sekarang Anda perhatikan, Anda perhatikan untuk apa? Masing-masing orang di sini, gitu ya. Misalkan Anda perhatikan kalau berarti ada 4 cara untuk 4 kemungkinan orang yang duduk pada kursi pertama, gitu kan. Nah, misalkan Anda tetapkan dulu di sini, misalkan orang yang duduk kursi pertama 1, terus yang di sini terserah. Terus ada orang bisa kedua, gitu ya. Terus bisa orang ketiga, dan yang terakhir bisa orang keempat. Nah, perhatikan bahwa apa? Cara yang ada di sini, gitu ya, sama yang di sini, dan di keempat yang lainnya itu sama. Kenapa sama? Misalkan di sini diambil, misalkan ini duduk 2, 3, 4. Yang di sini kita pilihnya apa? Ini 3, 4, 1. Ini 3-nya. Oke. Saya akan tulis di sini supaya lebih itu ya, jelas gitu ya. Oke. Nah, tadi kita punya ini kan. Sekarang kita tetapkan orang yang duduk di kursi pertama, dan yang kursi selanjutnya kita biarkan, gitu ya. Terus oke, misalkan yang sini orang pertama yang duduk, sini orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat. Kursi kedua, 3, dan 4 kita tidak tahu. Nah, perhatikan bahwa ternyata apa? Keempat kelompok ini ternyata sama. Oke, kenapa sama? Perhatikan ya. Misalkan saya ambil di sini, oke, misalkan lah yang duduk di kursi kedua orang ketiga, gitu, kita ganti ya. Kursi ketiga yang duduk orang keempat. Kursi keempat misalkan yang duduk orang kedua, berarti kan. Nah, dia punya tidak teman yang sama sini? Oh, punya. Apa? Di sini duduk orang pertama, ini orang ketiga, dan ini orang keempat. Yang ini apa? Ini orang keempat, orang kedua, orang ke-1. Kalau yang ini apa? Orang kedua, orang ke-1, dan orang ketiga. Nah, perhatikan ini sama semua kan orang-orangnya. Maksudnya sama adalah tetangga kiri dan kanan dari cara duduk yang di sini sama semua. Berarti apa? Keempat golongan ini ternyata cuman apa? Cuman adalah golongan yang sebenarnya unsur-unsurnya itu sama semua. Kalau sama berarti apa? Anda cukup ambil 1 kan?
Oke, berarti cukup ambil satu. Berarti tetapkan satu orang, gitu ya, di kursi pertama, misalkan satu, terus yang selanjutnya kita hitung. Kalau sudah ada satu orang duduk di kursi pertama, berarti kursi kedua bisa duduk berapa orang? Bisa kemungkinan ada 3 orang kan? Kursi ketiga 2 orang, kursi terakhir 1 orang. Berarti caranya cuma apa? Ada 6 cara. Atau kalau dari 24 ini bagaimana caranya? Berarti apa? 4 faktorial dibagi sama 4, yaitu 6. Gitu ya. Jadi jawabannya ada 6 cara. Nah, kalau Anda ingat, ini adalah apa? Rumus dari permutasi siklis. Gitu ya. Kalau Anda punya N orang duduk pada meja bundar, gitu ya, berarti berapa banyak cara? Ada N faktorial per N, atau sama saja dengan apa? N dikurang 1 faktorial. Gitu ya. Jadi aturan pembagian salah satunya apa? Permutasi siklis. Anda sudah pernah belajar kan? Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk. Ternyata pada subbab ini diberitahu bahwa apa? Ada cara lain yang bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan aturan-aturan yang sudah diberikan tadi, gitu ya, atau aturan perhitungan dasar tadi. Caranya apa? Diberikan diagram pohon, gitu ya. Contohnya seperti berikut ya. Misalkan kita punya 3 orang. Mereka ingin mencalonkan diri sebagai ketua BEM dan wakil ketua BEM universitas. Misalkan ini adalah ketua, ini adalah wakil ketua. Pertanyaannya, berapa banyak kemungkinan pasangan ketua dan wakil ketua dari 3 orang ini? Tapi syaratnya apa? 1 orang cuma boleh menjabat 1 jabatan. Ya, berarti kita mulai. Ketua berarti punya berapa kemungkinan? Karena ada 3 orang, berarti punya 3 orang yang mungkin jabat jadi ketua. Nah, kalau wakil ketua bagaimana? Karena kalau sudah ditentukan ketua, berarti ada 1 kan yang hilang, berarti tinggal cuman 2. Berarti kita punya ada berapa? Ada 6 kemungkinan cara menentukan pasangan ketua dan wakil ketua BEM universitas. Nah, sekarang bagaimana caranya pakai diagram pohon? Diagram pohon gampang. Ini kan 3 orang. Anda misalkan ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, misalkan orang pertama jadi ketua. Berarti yang jadi wakil ketua bisa saja apa? Orang kedua, orang ketiga. Kalau orang kedua jadi ketua, orang pertama dan orang ketiga mungkin jadi wakil ketua. Dan kalau orang ketiga jadi ketua, maka orang pertama dan orang kedua mungkin jadi wakil ketua. Berarti ada berapa banyak cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 cara untuk memilih. Itu salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan diagram pohon. Menggunakan diagram pohon. Karena kenapa ini diajarkan? Karena ada beberapa cara atau ada beberapa masalah yang tidak selamanya dapat diselesaikan dengan aturan-aturan yang tadi. Kita perlu bantuan diagram pohon untuk menyelesaikannya. Nanti kalian akan ketemu di tugas, gitu ya. Oke, terima kasih.